Dan pencapaian sekian saya ya nggak puas-puas amat lah istilahnya. Makanya dia pengen saya ulik gitu kan. Apa yang sandiwara ini? Cerita sedihnya apa aja tuh? Ya. Nah di Persija ini kan Mas Budi udah mulai dikenal sebagai trisulanya Bambang Pamungkas gitu kan. Itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak kisahnya dengan Bambang Pamungkas, Mas BP? Pertama itu tahun kedua kalau nggak salah saya baru ada Bambang. Tahun pertama itu tahun pertama sudah Bambang baru pulang dari Belanda kalau nggak salah. Tapi memang Persija pada waktu itu memang dihuni striker yang andalan timnas gitu, ya, iya. Andalan timnas iya. bukan andalan klub. Bukan andalan timnas lagi. Itu gitu. Ada Gendudoni, ada Widodo Ciputra, ada Bambang Pamungkas, terus baru saya yang baru naik. Iya. Itu. Tapi memang dari dulu saya memang kalau di sepak bola saya percaya dengan skill saya. Bagus dong. Gitu. Itu yang harus ditanamkan dalam diri sendiri. Iya. Jadi saya memang bodo amat orang lain. Bodo amat itu mereka bagus, tetap harus percaya diri, confidence. Saya dulu memang tukang lari saya dulu, Pak. Jadi hampir setiap hari itu mau latihan, mau sore latihan, mau enggak itu saya siang itu saya lari. Siang-siang lari. Siang-siang. Jam 11 itu saya baru lari itu, jam 11. Ntar pulang-pulang jam 1, jam 2 gitu saya pulang. Di Surabaya itu. Emang saya tuh hobinya dulu lari emang. Hobi lari. Sampai ada sprinter itu ngetes saya itu sampai dia penasaran 3 kali kalah terus. Kalau nggak salah 3 kali itu ya, kalah terus. Itu kalau saya latihan kan itu sprinter loh ya? Sprinter. Dia di UNESA kalau nggak salah ya, di UNESA. Jadi kalau dulu IKIP. Jadi kan kebetulan saya latihan itu di kawasan universitas itu, IKIP. Kalau dulu kan IKIP masih iya, IKIP gitu. Sekarang kan udah UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kalau dulu kan IKIP. Iya, semuanya kan IKIP kan se-Indonesia dulu. Iya, benar. IKIP. Terus diganti Universitas Negeri gitu. Universitas Negeri. UNESA. Iya, UNESA. Itu sampai 3 kali dia penasaran, akhirnya yang ketiga kalinya dia udah ampun katanya. Saking maniaknya saya dulu emang. Luar biasa. Terus memutuskan keluar dari Persija itu apa tuh yang sempat ke Persib kalau nggak salah ya? Iya, tapi saya ke Persik dulu kan. Ke Persik, oke. Okay. Ya, saya memutuskan untuk keluar dari sebenarnya kalau di Persija saya sudah nyaman banget ya. Tapi kalau itu yang saya bilang itu, memang saya orangnya suka tantangan emang. New challenge ya, gitu ya. New challenge, karena menurut saya belum tentu jangan ada di zona nyaman terus. Iya, benar. Di zona nyaman terus, kalau di sini kita nyaman, belum tentu kita nanti di zona yang ini kita nyaman juga kan. Tapi saya mau membuktikan bahwa di mana-mana saya nyaman. Nah, dengan itu juga kalau nggak salah pernah main di Malaysia ya kalau nggak salah. Itu berapa lama itu? Itu senggang antar waktu pas masih di Persik Kediri. Saya pindah ke Persik itu karena yang pertama karena negeri sendiri, tanah lahir lah istilahnya, tanah lahir. Kediri kan tanah lahir saya kan. Saya pengen berjuang di tanah lahir saya sebenarnya. Itu sebenarnya kalau untuk nyaman sih sebenarnya kita di Jakarta dulu saya udah nyaman banget lah untuk sepak bola. Supporternya juga luar biasa dan sebagainya. Terus saya juga punya julukan di Piton gitu. Itu nggak sembarang orang punya. Dililit-lilit mungkin karena ngelilit-lilit gini tuh jadi kayak piton gitu ya. Mungkin karena itu tadi kalau tidak ngelewatin orang itu emang nggak enak gitu ya. Mungkin itu ya karena itu. Mungkin karena punya saya julukan, nah akhirnya dengan berat hati kita pindah ke Kediri dengan berjuang di negeri sendiri lah istilahnya. Tapi alhamdulillah sempat juara juga di Kediri. Ya. Kemudian kita pindah ke lain-lain, termasuk saya pindah ke PDRM. Sebenarnya PDRM cuma pinjaman aja. Nah, balik lagi ke Kediri kan, di PDRM cuma 4 bulan kalau nggak salah, karena di sana kan beda dengan di Indonesia.
Kalau di Indonesia kan lebih panjang karena timnya kan banyak. Kalau di sana paling cuma berapa tim gitu. Yeah. Jadi cuma 4 bulan, cuma setengah kompetisi. Itu pun kalau nggak salah terakhir tim Malaysia yang pakai pemain asing. Tahun berikutnya udah nggak bisa pakai pemain asing. Gitu. Ini balik lagi kita ke Persija ini. Ya. Ini ngeliat teman-teman di Persija kayak seperti BP, terus Ismail. Ismail, terus Bang Eli gitu kan. Dulu. Nah itu berinteraksi dengan mereka tuh, mereka gimana orangnya sebenarnya? Kalau untuk baik di lapangan maupun di luar lapangan gitu. Iya, enak mereka. Apalagi Eli, kalau Eli kan buat bercandaan anak-anak. Emang dia kalau digodain, emang kalau biasanya kan ada di suatu tim yang orangnya suka ngelucu, suka ini. Dia suka ngelucu. Orangnya diem, kan ada juga kan ada juga gitu. Iya. Kalau Eli itu faktor orangnya yang ngelucu. Suka ngelucu suka gitu. Ngelucu. Jadi dia suka ngelucu, suka ini. Dia suka cerita-cerita. Orang Papua kan kalau cerita apa? Mop itu kan katanya. Iya, mop. Itu cerita-cerita masalah ini. Iya. Itu. Masih berhubungan sampai sekarang, masih kontak-kontakan? Kadang-kadang. Kemarin kalau nggak salah sempat kayak ada reunian gitu ya, legend-legend Persija gitu. Ya, tapi kemarin yang juara 2000. Oh, juara 2000. Ya, kemarin kita. Itu ada siapa aja tuh? Situ ada Dedu Marela, ada Imran Ahmaruri, tapi kebetulan teman nggak ada. Ada Jabri, Nuralim, terus ada Hari Saputra, ada. Kalau kipernya dulu kan Beng Jen, kemudian Beng Jen dia di Kamerun apa di mana lah, nggak tahu kabarnya juga. Ada Luciano Leandro, tapi Luciano Leandro nggak ada. Yang ada kemarin tuh ya Gendut Doni, terus Warsidi, stopernya itu Dedu Marela, itu. Kita sering kumpul kita. Yang juara 2001 kita sering kumpul. Main bola kita sebut sama Persija Glory. Persija Glory. Tapi hubungan dengan teman-teman di Persija gimana nih? Ya fine aja gitu kan, masih enak aja lah. Iya, sering. Kadang kalau kita ketemu juga kita ini kadang kumpul-kumpul, kadang ini. Cuma emang mungkin kesibukan ya, mereka kesibukannya beda-beda. Masing-masing ada ini ya. Iya, masing-masing ada kesibukan sendiri, jadi agak susah ketemu. Reuninya paling dengan itu ya, Persija Glory. Persija Glory kita reuni. Nanti kadang setiap bulan dia ada acara gitu. Kadang juga nunggu acara dulu yang ngundang siapa gitu. Nah, kalau sama Mas BP masih sering juga ini? Sempat juga. Ikut juga tergabung dalam ini Persija Glory atau? Sempat sekali. Tapi di akhir-akhir ini dia mungkin karena sibuk ya. Karena sibuk. Ini kalau mengenang masa-masa kejayaan dulu, apa pengen balik lagi nggak? Kayak ada nggak momen yang kayak, waduh saya pengen balik lagi nih ke momen itu gitu. Momen yang mana tuh yang paling berkesan waktu itu? Sebenarnya gini ya, kalau karena kan kita sudah tahu jalannya ya. Iya. Seumpama mau dibalik kita pengen balik lagi ke era-era itu kan. Saya sempat bilang ke anak-anak yang anak-anak muda sekarang, kalau enggak gini aja lah, kamu jadi saya jadi kamu nggak bagus pun saya nggak masalah, karena saya tahu bagaimana saya bisa bagus. Iya. Saya bisa punya skill bagus, jadi pemain bagus, saya tahu caranya. Ayo kita tukeran lah, karena kan kita nggak mungkin. Gitu. Itu pengen kita sebenarnya ya. Kalau mau bisa dibalik ya pengen lari ke balik situ, lagi mengulang masa lalu gitu. Karena ya kan kalau di situ kan ada banyak cerita banyak cerita seneng dan cerita lucu. Bener-bener hidup di passion soalnya. Iya, terus cerita sedih juga, istilahnya banyak juga. Cerita sedihnya apa aja tuh? Ya, ada nggak mungkin waktu dulu berada di Persija, sosok dari Mas Budi ini ada cerita yang menyedihkan juga nggak? Kalau sedih kan kalau kita kalah. Yang paling menyedihkan gitu ada nggak? Mungkin
lupa ingat sebenarnya. Ya, lupa ingat. Banyak kan senengnya malah kan. Senengnya. Banyak kan, Iya, malah sedih-sedihnya dilupain. Dilupain. Nah akhirnya. Gitu yang bener tuh. Iya. Mas Budi ini orangnya asik ini. Kalau ngobrol-ngobrol sama dia tuh makin lama makin keluar auranya, charmingnya gitu. Anaknya asik, easy going gitu. Nggak ada mental diva gitu sama sekalipun. Beginilah, down to earth, ramah, humble. Terus akhir karirnya itu berhenti bermain bola itu di tahun berapa dan di klub apa tuh waktu itu? Saya berhenti kalau nggak salah itu di Carlton. Tapi emang karena cedera ya. Iya. Latihan tuh emang mania. Orang nggak latihan saya latihan. Orang Cristiano Ronaldo-nya Indonesia ini. Jadi saya nge-gym itu orang nggak nge-gym saya nge-gym. Jadi memang itu. Tapi karena faktor apa namanya ya takdir lah saya bilang ya, takdir karena kita sudah cedera yang sini. Saya kanan itu sudah 2 kali, kiri itu sekali. Mungkin kalau ini nggak cedera itu sampai sekarang mungkin saya masih bisa main. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2017. Nah itu sejak itu udah nggak main. Sebenarnya kita masih bisa. Kan sepak bola kan tergantung latihan, tergantung kebiasaan namanya, kebiasaan. Kebiasaan pun ada di latihan. Kan? Betul. Kalau kita latihan yang keras, otomatis kan fisik juga bagus. Betul. Makanya. Tapi kalau kita nggak biasa dengan latihan yang keras, otomatis kan fisik kan lama-lama turun. Gitu. Betul. Tapi biasanya kalau fisik kita turun itu wajar, karena kita kan udah termakan usia. Kan? Tapi kalau skill nggak mungkin kita turun. Skill kan kadang-kadang kita masih menunjukkan lah istilahnya. Baik, mungkin sebelum kita akhir-akhir obrolan kita ini bisa nggak ceritain juga kenangan teman-temannya waktu di Persik Kediri ini gimana nih? Ada nggak yang berkesan dari sana? Atau banyak. Ada cerita yang sedih ataupun senang ataupun susah yang berkesan bersama teman-teman di sana? Ya banyak sebenarnya Mbak ya. Sebenarnya cerita itu banyak karena kita faktornya itu yang susah mengingat katanya. Iya. Susah mengingat, apalagi kalau pencapaian di sepak bola itu kan saya sendiri juga ya saya bangga dengan apa namanya karir saya selama ini, saya bangga. Cuma saya nggak terlalu show gitu loh, nggak terlalu apa namanya membesar-besarkan lah. Saya juga ya itu menurut saya itu juga jalan hidup saya lah. Mungkin itu karena apa namanya Niki Ardila lah, lagunya Niki Ardila. Jalanku masih panjang. Emang gimana ceritanya? Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara. Emang bisa diceritain kan itu ya? Gimana cerita itu kan panggung Sandiwaranya itu kan termasuk panggung Sandiwara. Ya. Istilahnya panggungnya seseorang. Kadang-kadang kita juga naik, kadang-kadang turun itu kan. Sebenarnya kalau kehidupan saya sebenarnya dari dulu saya itu orang pesantren dulu. Oh, pesantren. Ya. Pak Ustadz. Dulu, memang. Jadi SMP itu pesantren? Iya, saya sebelum SMP pun kita juga, saya lingkungannya udah lingkungan pesantren. Iya. Ya. Jadi SD, SMP pesantren? Di umum. Cuma kan kalau kita pulang madrasah gitu ya? Madrasah. Ya, bukan madrasah. Kalau sekarang kan sudah jarang madrasah sekarang kan. Iya, madrasah. Kan jarang sekarang madrasah kan. Dulu kan madrasah masih ada. Di madrasah itu mau main bola mau ini sama anak-anak masih ini. Nah, itu karena itu makanya kalau bangga sih ya bangga, kalau enggak sih ya enggak gitu. Kalau maksudnya gimana tuh? Kalau bangga ya bangga, kalau enggak maksudnya gimana? Maksudnya itu dengan pencapaian sekarang saya ya enggak puas-puas amat lah istilahnya. Bangga cuma saya enggak puas. Gitu loh. Dengan pencapaian sekarang? Dengan pencapaian sepak bola ya. Seluruhnya atau waktu di seluruhnya? Seluruhnya. Ya mungkin. Tadi kan sebenarnya panggung Sandiwara itu maksudnya gimana itu? Itu maksud saya itu di jalannya seseorang di Persik kan, itu banyak Sandiwara apa bagaimana? Enggak juga, maksudnya gini. Jalannya seseorang itu kan sudah ditentukan. Sudah ditentukan, termasuk orang itu sudah apa namanya kayak saya ini kan itu pencapaian sepak bola sudah di atas lah istilahnya. Kadang-kadang tapi belum puas juga. Sebenarnya puas nggak puas ya sebenarnya. Mau dibilang puas? Iya. Ya itu saya bilang tadi kan. Ya. Nah, saya bilang puas ya gimana? Mau nggak puas ya bagaimana kan? Yang nggak bikin puas tuh gimana coba? Kan seorang legend udah. Kalau saya sih ya kalau saya pribadi saya pasti puas gitu kan. Gitu ya. Karena kalau saya lihat nih ya secara
kacamata saya ini secara subjektif loh ya. Saya lihat, kalau bisa lihat nih disandingin dengan Bambang Pamungkas, nggak puasnya aku itu karena sih lebih menjagokan juga seorang Mas Budi gitu. Nggak Cuman puasnya Budi itu orangnya gini. suka di belakang layar dia, nggak tampil. Yang ngebikin nggak puas itu apa? Nggak puasnya gini, selama saya berkarir itu di tim nasional itu nggak pernah saya juara. Nggak pernah? Nggak pernah juara. Nggak pernah juara? Nah, Oke. Itu menurut saya Apa yang menyebabkan itu nggak pernah juara? Runner up 2 kali. Kita Piala AFF itu runner up 2 kali. Kalahnya juga sama-sama itu aja, sama-sama Thailand sama gitu. Itu. Nah, makanya pencapaian itu sebenarnya saya kalau di pribadi puas, cuma nggak puasnya karena di tim nasional itu nggak pernah juara. Itu. Jadi memang dari dulu keinginannya pengen saat membela tim nasional pengennya juara gitu. Loh. Juara di mana aja lah gitu. Cuma sekali aja juara. Cuma juara TKO cumaan. Istilahnya orang bilang TKO karena pemain sana nggak mau ngelanjutin. Oh. Itu yang piala apa namanya? Piala kemerdekaan itu. Itu lawan waktu itu? Lawannya lawan apa ya? Dari Arab pokoknya. Lawan dari Bahrain. Arab. Bukan, Bahrain kan kalah waktu itu ya. Itu kalah. Iya. Kita ini dari Arab. Jadi kita kalah 1-0. Ada insiden di kamar ganti, akhirnya dia nggak mau ngelanjutin. Tapi kita menang. Itu. Jadi intinya dia nggak mau ngelanjutin, akhirnya menang. Seperti itu. Iya. Pengennya itu menang benar-benar menang laga gitu. Iya, gitu. benar laga. Kayak di Piala AFF gitu kan kita menang benar-benar ini. Gitu. Nah, kita 2 kali runner up terus, akhirnya juga itu nggak puasnya kita pencapaiannya di situ. Oke. Jadi nggak puasnya itu. Nah, kalau panggung sandiwaranya di mana, Mas? Kan ada panggung sandiwara. Ya, di mana nih panggung sandiwaranya? Saya belum dapat. Maksud saya itu panggung sandiwara itu bahwa seseorang itu kan di dunia ini kan mempunyai apa namanya lika-liku sendiri-sendiri, mempunyai panggung sandiwara sendiri-sendiri. Jadi makanya kadang orang itu naik, kadang orang turun. Nah itu kan itu panggung sandiwaranya kan di situ maksudnya. Bukan panggung sandiwara masalah kayak karena banyak temen-temennya suka sandiwara gitu bukan maksud itu bukan ya. Jadi karena ya kita ini ditakdirkan oleh Tuhan bahwa kita sebagai pemain sepak bola lah. Nah itu kan panggung sandiwara kita di situ. Iya. Gitu loh. Maksud saya di situ. Oke, berarti panggungnya di situ. Panggungnya di situ, gitu loh. Sandiwaranya dibuang aja kali ya. Sandiwara dibuang. Lagian ngomong sandiwara kan jadi pengen saya ulik gitu kan. Apa yang sandiwara ini? Sandiwara di mana ini? Enggak. Kan kalau sandiwara gitu agak-agak gimana ya teman-teman ya? Masih kayak ada yang seru-seru gitu kalau ada sandiwara gitu. Berarti jadi pencapaian yang selama didapatkan ini belum puas ternyata. Saya belum puas. Belum puas. Cuma emang kalau faktornya kalau misalnya kalau sebagai pemain sepak bola kita sudah ini ya, sudah di atas lah istilahnya, sudah nggak ada lagi, udah mentok tembok lah istilahnya kan. Gitu. Cuma nggak puasnya karena kita nggak ada prestasi itu udah prestasi. Ya. Secara sebagai seorang pemain bola secara personalitinya ya personal itu kan udah dapet, udah personal. bagus banget. Tapi kan kita mau punya cita-cita yang lebih dari itu. Lebih daripada itu. Gitu ya nggak apa-apa. Namanya kita makanya pasti cita-cita setinggi langit kan. Setinggi langit. Makanya kalau minta sama Tuhan tuh yang paling atas aja, lebih atasnya langit lagi. Jadi di kabulinya tuh setinggi langitnya gitu. Nah, ini kan pengalaman sebagai tim nasional Indonesia pengen pernah mengalami kayak kayak tadi kan kalah gitu, pengen menang gitu. Nah, kita lihat nih sekarang timnas sekarang ini gimana nih sekarang nih? Menurut seorang Mas Budi ini gimana nih? Sebenarnya kalau yang sekarang ini saya yakin bahwa akan maju kan di timnas ini. Caranya gimana? Dipimpin Sintayong yang orang Korea yang punya disiplin kuat, terus kerja keras. Kalau orang-orang Korea kan kerja keras. Saya yakin bahwa nantinya akan maju, bisa. Tapi mungkin berapa tahun yang akan datang. Karena saya lihat kayak kemarin itu kan pemain-pemain yang main itu kan masih di bawah. Banyak yang debut masalahnya di bawah umur lah istilahnya kan.
kalau zaman saya itu kan udah senior yang main lah, istilahnya yang usia-usia yang di atas 25 ya, ada yang di bawahnya, tapi kan banyak yang di atas 25 juga. Yang sekarang kalau yang kemarin itu kan pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda menurut semuanya. saya itu disiapkan untuk yang ke depan. Nah, mungkin itu bagian persiapan dari Sintayong mungkin. Iya, pastilah karena dia nggak tahu kan apa namanya, istilahnya kan sepak bola yang sekarang kan dia istilahnya dia mau apa nih kelemahannya nih. Dia kan nggak mungkin membalikkan telapak tangan, kan nggak mungkin. Maksudnya kita mau butuh prestasi yang sekarang itu kan nggak mungkin. Gitu loh. Dengan kualitas sepak bola kita yang sekarang, karena kita kompetisinya juga kurang gitu kan. Gitu loh. Karena ya banyak faktornya lah, tapi mudah-mudahan bisa jalan lagi kan. Itu sangat, menurut sebagai pelatih itu sangat memutar otak itu. Dia mau pilih pemain dari mana kalau kompetisinya tidak ada. Betul. Itu loh. Makanya dia mengorbankan pemain yang sekarang, maksudnya senior yang sekarang, untuk mereka yang muda, untuk masa depan. Tapi harus nggak kayak perombakan gitu kan? Apa ada nggak masukan untuk tim nasional Indonesia ini? Apakah itu harus rombak tim kah? Atau harus, kan ini kalau kita lihat nih local pride semua nih, local pride. Kayak mungkin terinspirasi dari PSM kemarin, PSM yang begitu mainnya bagus. Jadi kayak gimana kalau kita pakai lokal aja semua, local pride. Jadi nggak mau ngambil naturalisasi sama sekali. Apa kalau mungkin saat ini harus ngambil naturalisasi itu bagaimana nih? Kalau saya sebenarnya tergantung kebutuhan dan pelatihnya. Dan pelatih kan mempunyai kebutuhan pemain masing-masing berbeda. Iya. Gitu loh. Ya seumpama zaman saya kan pelatihnya collab gitu kan. Pemainnya juga lokal semua istilahnya. Tapi kita dua kali kita lolos Piala Asia. 2 kali kita lolos Piala Asia. Yang sekarang kan agak susah nih lolos ke Piala Asia. Iya. Yang kemarin. Kualifikasi juga kemarin salah. Makanya kualifikasi lolos aja kita agak susah. Iya. Tahun setelah itu kan kita nggak lolos Piala Asia ini sampai sekarang. Gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kalau ditata dengan bagus itu kan kita ini mampu sebenarnya. Gitu. Tapi emang perlu perjuangan yang berat gitu kan. Perjuangannya itu harus seperti apa tuh kayak? Kayak latihan. Kan dulu kan jangka panjang. Mungkin tim jangan suka diganti-ganti kali ya biar makanya kalau dulu kawin kan, gitu biar saling koordinasinya lebih bagus. Chemistry gitu ya. Chemistry-nya dapat. Dapat gitu ya. Kalau bisa juga, emang dulu kan emang sering kita TC jangka panjang. Berapa bulan kita kemana itu TC 1 bulan kita di Australia. Itu emang untuk ke depan gitu loh. Biar chemistry-nya juga dapat. Kalau ganti-ganti terus kita nggak tahu kadang-kadang itu kan permainan yang tapi kalau kompetisinya bagus itu nggak masalah sebenarnya. Karena kita tahu mana yang terbaik dulu kan nggak mungkin yang sekarang itu terus besoknya dia jadi baik, kan nggak mungkin. Iya betul ya, contohnya semuanya saya nih, hari ini saya baik, ke depan bulan depan saya belum tentu saya baik. Kan tergantung latihannya itu kan. Betul. Tergantung latihannya, tergantung mainnya, tergantung itunya. Kalau kompetisinya bagus itu kita enak, mau milih pemain juga enak. Gitu loh. Itu. Kalau seumpama mereka bagus, dilihat dia bagus, terus di tim nasional dia tidak bagus, dicari nih penyebabnya apa. Biasanya kan di mentalnya. Biasanya kayak gitu. Kayak kemarin kan timnas itu kayak udah kalah mental ya waktu ngalamin menghadapi Vietnam gitu kan. Tuh mentalnya udah boom langsung jatuh. Tapi kalau saya rasa ya itu Uni Emirat Arab boom jatuh juga, lebih jatuh lagi. Iya, makanya saya lihat ya itu tadi ya, pekerjaan rumahnya banyak lah Sintayong ya. Dengan timnas yang sekarang itu yang tanpa kompetisi ya. Iya. Makanya banyak. Apalagi yang kemarin itu menurut saya karena kita juga nggak bisa lolos. Kita kan sudah beberapa kali kalah di kandang kan. Karena kita nggak bisa lolos, akhirnya dia menyiapkan untuk tim nasional masa depan, gitu loh. Jadi bukan yang sekarang. Kalau yang saya baca itu seperti itu. Iya. Jadi memang dipersiapkan untuk ke depan. Beberapa tahun ke depan. Berapa tahun. Katanya mau ada SEA Games kan? SEA Games, katanya begitu. AFF. Nah, itu dia dipersiapkan untuk itu. Untuk mungkin. itu. Yang sekarang dikorbankan
Untuk melatih mentalnya. Iya, untuk melatih itunya. Ya nggak bagus juga mungkin strategi seperti itu. Apa namanya? Menggodok dia di piala penyisihan Piala Dunia untuk sesuatu kan, untuk SEA Games, untuk Piala AFF, mungkin itu. Ya. Jadi kayak untuk perombakan pemain nggak perlu kali ya? Kalau ya tergantung kebutuhan. Gitu loh. Apa harus banyak lagi pemain cadangan? Karena kan kemarin ada beberapa yang cedera. Karena kalau cedera. Iya, emang harus begitu kan, nggak mungkin yang sekarang seumpamanya Evan Dimas sekarang di semua dia lagi gitu, dia lagi kan nggak mungkin. Tergantung dia nanti main di kompetisi bagaimana, kan bisa juga dia dinilai dari situ. Betul sekali. Kan kalau kita seumpamanya pemainnya timnas itu aja, mereka juga nanti di zona yang nyaman dia nggak ada persaingan yang ketat gitu. Tapi kalau ada kadang-kadang dirubah, ini kan ada persaingan yang ketat. Itu emang sepak bola emang harus begitu. Betul. Harus persaingan yang kompetitif yang ini. Oke. Baik Mas Budi, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol, terus bagi pengalamannya, bernostalgia, terus visi misinya ke depan. Nah, kalau Mas Budi sekarang visi misinya katanya lebih pengen mengembangkan di dunia sepak bola aja kali ya, lebih kayak. Insya Allah. Ada cita-cita nggak kayak pengen punya SSB gitu, atau mungkin pengen punya klub mungkin seperti yang sekarang banyak artis sekarang. Mudah-mudahan mungkin mau bikin juga di Kasta 2 atau Liga 2 gitu, atau Liga 3 kan, kita nggak pernah tahu, jangan Liga 1 lagi besok, kita nggak pernah tahu kan. Ini gimana targetnya seperti itu nggak nanti ke depan? Insya Allah ya, kita lihat namanya cita-cita kan bisa juga ya. Bener, apalagi seorang Mas Budi yang langsung turun tangan, langsung kebanggaan. Mas Budi, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bersama saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di obrolan-obrolan berikutnya di vlog nanti berikutnya. Bye.